Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal masa' wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal masa' wa syarri ma ba'dah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan ikhwas yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan untuk mengaruniakan kepada kita dengan berbagai kenikmatan dan karunia-Nya. Nikmat iman yang bisa kita rasakan hingga saat ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, hingga nikmat kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala bisa mengantarkan kita menghadiri dan mendatangi majelis ilmu di tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti jerih payah kita dengan pahala yang setimpal dan kelak akan menjadi pemberat untuk catatan amal baik kita nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengambil dua tema. Tema yang pertama adalah sesi kedua dan bagian yang kedua dari tema pada pertemuan sebelumnya, yaitu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi, dan ini menjadi sesi yang kedua dan bagian yang kedua. Adapun nanti ba'da asar insyaallah taala kita akan melanjutkan tema baru, dan sebenarnya ini adalah bagian dari tema yang pertama, masih keutamaan sebagian para sahabat yang merupakan generasi emas, kader pertama didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan sedikit mengenal keutamaan dari Abu Bakar, keutamaan dari Ali bin Abi Thalib, pun demikian keutamaan dari Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun dua sahabat yang lain, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, sudah kita bahas di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan beliau. Sedangkan yang lain, Waraqah bin Naufal, ini juga sudah kita sampaikan dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu. Menyisakan yang tiga sahabat yang mulia, dan merekalah 5 manusia terbaik, 5 kader utama, dan 5 didikan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu nanti kita akan bahas di sesi yang kedua ba'dal asar bi'idznillah ta'ala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi ini ternyata menyimpan banyak sekali pelajaran berharga dan faedah penting yang bisa kita petik darinya. Dulu kita sampaikan kalau tidak salah ada 5. Ya, yang pertama tentang ayat yang menjadi SK Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus segera berdakwah. Ada yang mengatakan surat Al-Muddathir, ada yang mengatakan surat Al-Muzammil, dan sudah kita bahas pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah surat Al-Muddathir ayat yang kedua, tepatnya kum fa'andir. Kemudian ayat yang kedua atau pelajaran yang kedua kita sampaikan bahwa Al-Muzammil, ya, Al-Muddathir wal Muzammil. Muzammil dan Muddathir itu bukan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini hanya sekedar sifat. Kemudian yang ketiga kita sampaikan tahapan-tahapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Kemudian yang keempat kita pun sampaikan apa alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Padahal pada dasarnya disebut dakwah itu adalah secara terang-terangan. Ada 3 alasan mendasar sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Muhammad
Ibnu Shalih Al-Utsaimin, dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dan yang terakhir yang kelima, berapa tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun demikian dengan Syekh Al-Mubarakfuri, lebih condong 3 tahun itulah durasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini 5 faedah secara global kita sampaikan, dan itu sudah kita sampaikan secara rinci pada bulan yang lalu. Adapun hari ini kita akan melanjutkan faedah yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-11 bismillah taala. Masih menyisakan 6 yakni faedah penting yang bisa kita petik dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi ini. Yang ke-6 lanjutannya. Yang ke-6 ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar di dalam kita berdakwah, di dalam kita mengajak orang. Ya, nah ini sebagian sejarawan menyisipkan faedah dan pelajaran ini karena di tema inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai berdakwah, artinya sudah mulai ngajak orang. Maka dalam hal ini, di antara hal yang penting bagi seorang dai, seharusnya mereka membekali mereka dengan prinsip-prinsip yang dasar dalam kita itu berdakwah. Maka disinilah kita akan sampaikan ada 9 poin nilai ta'ala secara global, apa saja prinsip-prinsip dasar di dalam berdakwah, dan itulah yang nanti kita bisa melihat bagaimana hasil melalui proses dakwah yang begitu panjang dengan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip dasar di dalam berdakwah ini, baik untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian dilanjutkan oleh generasi emas, para sahabat, para tabiin dan para tabi'in. Dan tentu prinsip dasar dakwah ini juga akan sangat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nanti kita akan bisa lihat. Prinsip dasar dakwah yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, kita harus menyadari bahwa dakwah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, tidak hanya kewajiban bagi para duat atau para ustadz, para mubaligh. Pun demikian dengan para syekh, tidak. Dakwah mengajak orang kepada kebaikan itu hukumnya wajib bagi setiap yakni muslim. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari ya, sekup kita masing-masing. Apakah level kita itu adalah seorang dai untuk lingkungan keluarga, maka manfaatkanlah kesempatan itu sebagai kepala keluarga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Ayat ini khitabnya ditujukan kepada kepala keluarga. Dialah yang si empunya power kekuatan untuk mengajak kepada kebaikan dan mengingkari kemungkaran. Maka tidak ada istilah kemungkaran yang terjadi dalam lingkungan keluarga kemudian harus nunggu ustadz besar misalnya, atau kiai kondang misalnya. Ini adalah wilayah kita. Maka berarti Anda sebagai kepala keluarga adalah seorang dai untuk skup dan wilayah Anda. Maka di sini wilayahnya itu berjenjang sesuai dengan kapasitas dai. Ada kalanya skupnya paling kecil, ada skupnya itu adalah keluarga, skupnya lebih besar mungkin barangkali lokal, atau mungkin barangkali nasional, mungkin barangkali internasional. Maka kita harus ingat bahwasanya setiap muslim itu pasti menyandang statusnya sebagai seorang yakni dai. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah prinsip dasar yang pertama. Kita harus yakin bahwasanya dakwah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan setiap muslimah tentunya. Itu yang pertama. Prinsip dasar yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berdakwah itu sesuai dengan kemampuan. Ya, ini pun harus kita pahami. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena dakwah ini termasuk bagian dari syariat, termasuk dari ibadah yang mulia. Maka sebagaimana ibadah-ibadah sholat, haji dan lain sebagainya, itu semua disesuaikan dengan kemampuan, sebagaimana pula di dalam kita berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman
Di dalam surat At-Tolak ayat yang ke-7. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Sama. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani setiap hamba kecuali sesuai dengan kemampuan dan setara dengan kekuatannya. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, di dalam berdakwah pun Nabi SAW pernah bersabda, "Man ra'a minkumul munkaran falyughayyirhu." Dan di sini ada tahapan menunjukkan bahwasanya semua manusia itu tidak bisa dipukul rata, harus berdakwah dengan kekuatan tangannya. Nabi SAW memulai dengan itu karena inilah di antara kekuatan di dalam kita mampu untuk bisa menghilangkan, paling tidak meminimalisir adanya kemungkaran yang kita jumpai di sekitar kita. Falyughayyirhu biyadihi. Maka seandainya kita tidak mampu, jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW memberikan solusi yang kedua. Falyughayyirhu bilisanihi. Maka hendaknya ia menggunakan lisannya. Ya, lisan ini bisa tergantikan saat ini dengan apa? Tulisan. Mungkin lewat tulisan-tulisan, lewat buku-buku. Itu adalah juz'un minal lisan, bagian dari lisan yani juga. Kalau seandainya dengan tangan dan kekuatan tak mampu, dengan lisan dan tulisan pun tak kuasa, maka Nabi SAW tetap menganggap bahwasanya dakwah itu adalah wajib bagi setiap muslim dan kebaikan itu harus disuarakan dan kemungkaran itu harus diingkari. Nabi SAW tidak mengatakan lolos atau gugur kewajiban dakwah bagimu, tidak. Nabi SAW mengatakan ingkarilah dengan tahapan yang paling akhir, dengan apa? Dengan hati. Itu menunjukkan bahwasanya dakwah itu hukumnya wajib. Ya, kalau seandainya tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan dan tulisan, tetap kewajiban itu tidak akan gugur dari setiap muslim, karena mengingkari dengan hati semua orang pasti mampu. Itu menunjukkan kewajiban kita di dalam berdakwah. Ini adalah prinsip yang kedua jamaah. Yang pertama, hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Yang kedua, meskipun wajib, Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Prinsip dasar dakwah yang ketiga, ya, kita harus menyadari bahwa dakwah itu sifatnya tauqifi, manhajnya harus mengikuti metode Nabi SAW dalam berdakwah. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bagaimana Nabi SAW pun demikian dengan para nabi dahulu, itu membawa manhaj dan misi yang sama. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Di dalam surat An-Nahl ayat 36 ini menunjukkan bahwa metode dan manhaj para duat, kalau kita mengacu kepada para nabi, itu ternyata sama. Mereka mengajak kepada dakwah tauhid. Bahkan Nabi SAW mengatakan ummahatum syatta wa dinuhum wahid. Meskipun syariat boleh beda, tapi misi yang diemban oleh para nabi itu ternyata sama. Mereka mengajak kepada dakwah tauhid. Inilah diantara salah satu karakteristik manhaj dakwah para nabi, dan itulah yang harus menjadi prinsip dasar kita di dalam berdakwah. Maka jangan sampai kemudian kita mengabaikan peran dakwah tauhid. Berkaitan dengan keutamaan dakwah tauhid ini, insya Allah nanti kita akan sampaikan pada tema khusus dakwah Nabi SAW secara apa? Terang-terangan. Itu yang nanti kita akan bahas lebih rinci bi'idznillah ta'ala. Dan di antara ciri khas, ya, di antara ciri khas yang lain dari manhaj dakwah Nabi SAW selain mengajak kepada tauhid, itu selalu mengajak kepada akhlak yang mulia. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Maka selayaknya bagi seorang duat, seorang dai, itu selalu menghiasi tingkah lakunya, perilakunya, dan gerak-geriknya itu dengan akhlak yang mulia. Dan di antara karakteristik dakwah para nabi dan para utusan itu adalah selalu memprioritaskan hikmah. Yani hikmah, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, itu artinya ada keselarasan antara ucapan dengan perbuatan.
Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan hikmah itu artinya menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu adalah hikmah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil yani hasanah." Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita para duat, ajaklah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Al-hikmah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing. Baik itu sesuatu disesuaikan dengan porsinya, kapasitas keilmuan kita, atau berkaitan nanti kita akan bahas billahi ta'ala metode yang tepat untuk mengajak, maupun berkaitan dengan kondisi kejiwaan, psikologi orang yang sedang kita dakwai. Itu semua harus proporsional, harus dengan hikmah ketika kita menghadapi objek dakwah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah prinsip dakwah yang ketiga, yaitu harus mengikuti metode para nabi dan para utusan, karena ini sifatnya wajib pula. Kemudian yang keempat, yakni jamaah yang dirahmati Allah, prinsip dasar yang keempat bagi para duat terutama, itu harus membekali dirinya dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 107 atau 108. Coba nanti dicek. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 108 kalau tidak salah. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Nah, ini adalah bukti bahwasanya seorang duat, seorang dai itu harus memiliki dasar, dan dasar itu adalah ilmu atau basirah di dalam surat Yusuf ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya basirah ini memiliki 3 sisi. Ada 3 macam yang mencakup dalam makna basirah ini. Ada 3 ilmu yang harus dikuasai oleh seorang dai. Ilmu yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah ilmu syar'i. Maka tidak sedikit di kalangan para duat yang akhirnya kemudian berguguran, yang akhirnya kemudian salah di dalam berdakwah, karena salah satu syarat dari ilmu tidak terpenuhi pada dirinya. Karena dia tidak mempunyai bekal di dalam menguasai sedikit dari ilmu syar'i ini. Maka tatkala dia ingin mengajak kepada kebaikan, tidak tahu ternyata kebaikan yang diinginkan itu adalah sebuah kemungkaran, yang akhirnya menjadi rancu di dalam dia berdakwah, karena tidak dibekali dengan ilmu. Ini adalah syarat yang pertama, basirah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang kedua, bekal ilmu yang harus dipenuhi itu adalah ilmu berkaitan dengan objek dakwah. Objek dakwah itu harus diketahui. Objek dakwah itu banyak. Kalau seandainya kita kepala keluarga, paling tidak tahu karakter, sisi kejiwaan dan psikologi anak-anak kita dan istri kita, disitulah kita harus mampu untuk bisa menguasai hal ini. Hal ini akan berpengaruh di saat kita ingin mendakwai anak dan istri kita. Apalagi kalau seandainya level dai kita itu sudah level lokal, masyarakat, nasional, apalagi internasional. Tentu untuk menghadapi objek dakwah ini tidak semudah yang kita bayangkan di saat kita menghadapi objek dakwah untuk skala kecil anak dan istri kita. Oleh karena itu, Nabi SAW pernah berpesan kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu ketika akan diutus ke negeri mana? Ke negeri Yaman. Coba kita lihat. Nabi SAW sudah mengingatkan kepada Mu'adz, dan ini adalah bagian dari ilmu yang kedua yang harus dibekali, harus dikuasai oleh seorang dai. Innaka sata'ti ahlal kitab. Sebagai bentuk peringatan, wahai Mu'adz, engkau akan menghadapi karakter manusia, latar belakang keyakinan yang berbeda, ahlul kitab. Itu sudah isyarat dari Nabi SAW. Tentu hal ini berbeda dengan berdakwah dengan orang-orang yang ada di sekitar Jazirah Arab, artinya orang-orang bangsa Arab sendiri. Mereka sudah terbiasa
Dan mereka sudah tahu kata kuncinya. Mereka sudah tahu bagaimana menghadapi berinteraksi dengan orang-orang Arab sendiri. Tapi ketika Nabi SAW mengirim dan mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke negeri Yaman yang kebanyakan mereka didominasi oleh ahlul kitab, sudah diingatkan semenjak awal. Karena ahlul kitab itu kita tahu mereka dibekali oleh ilmu. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci. Berarti harus siap-siap nanti kalau seandainya adu argumen misalnya, berdebat misalnya, atau mungkin barangkali kita saling berhujah, harus kuat. Berbeda halnya kalau menghadapi orang-orang awam atau orang-orang badui. Mereka tidak memiliki ilmu sama sekali, dengan artian mereka tidak dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab suci. Maka ini sebagai bentuk bagaimana Nabi SAW ingin mengingatkan, Anda harus tahu karakter objek dakwah yang engkau akan datangi, wahai Mu'adz. Dan itu diingatkan sebelum Mu'adz berangkat ke negeri Yaman. Adapun yang ketiga, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, ilmu yang ketiga yang harus dikuasai oleh seorang dai itu adalah ilmu tentang ya cara berdakwah. Ya, gaya di dalam kita itu mengajak orang. Maka oleh karena itu, tata cara dalam berdakwah ini kalau kita melihat ya, dalam metodologi Nabi SAW di dalam berdakwah itu sangat beragam. Karena Nabi SAW tahu karakter manusia itu berbeda-beda. Terkadang Nabi SAW, dan itu yang paling sering itu adalah dengan ilqa. Ilqa itu artinya dengan lewat kajian, lewat ceramah. Dan itu yang paling sering. Makanya dalam sebuah riwayat Al-Irbad Ibnu Sariyah mengatakan, kana wa'adhana Nabi SAW. Dulu Nabi SAW itu berceramah, memberikan nasihat kepada kami, seakan-akan itu adalah ceramah perpisahan. Tapi Nabi SAW nggak selamanya seperti ini. Terkadang Nabi SAW menggunakan metode yang lain. Misalnya dengan zorbul amsal. Nabi SAW itu dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Sebagaimana ada di dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW sedang dikerumuni oleh para sahabat, Nabi SAW mengambil bangkai kambing. Ada cacatnya lagi. Ini adalah pelajaran berharga dari metode Nabi SAW dalam berdakwah. Sebenarnya intisarinya sama, pesan yang akan disampaikan sama, tapi cara untuk sampai ke sana Nabi SAW itu selalu variatif. Diambillah bangkai itu, seraya mengatakan siapa di antara kalian yang mau mengambil ini. Ternyata ya subhanallah, tak ada satupun di antara mereka yang mau. Kemudian Nabi SAW yang sebelumnya menawarkan, barangkali ada yang membelinya dengan harga yang murah, nggak ada yang mau. Siapa yang mau mengambil dengan cuma-cuma, nggak ada yang mau. Ternyata ada pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. Tahukah kalian dengan dunia yang dikejar oleh banyak manusia itu ternyata tidak lebih hina daripada bangkai ini. Tapi giliran bangkai yang itu lebih spesial, lebih tinggi martabatnya daripada dunia, engkau tidak mau. Kenapa dunia yang itu lebih rendah daripada bangkai engkau kejar-kejar? Ya, nah inilah sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW lewat perumpamaan-perumpamaan. Dan terkadang Nabi SAW itu juga dengan metode apa? Uswah hasanah, dengan qudwah, meskipun tidak bercakap dan tidak berucap satu kata pun. Yang penting menunjukkan tindakan. Dan ini terjadi pada diri Nabi SAW pasca sepulang dari perjanjian apa? Hudaybiyah. Para sahabat berharap bisa mendatangi kota Makkah, tapi keinginan dan impian mereka urung. Nabi SAW lebih memilih untuk menerima butir-butir perjanjian Hudaybiyah yang salah satu isinya mereka harus balik. Kecewa, pasti. Para sahabat menunjukkan rasa kekecewaan karena mereka urung untuk bisa mendatangi kota Makkah. Tapi dalam syariat yakni haji, jamaah yang dirahmati Allah, ketika sudah sampai yakni ke sana kemudian urung karena ada halangan, tertawan misalnya, maka salah satu di antara syariatnya itu harus tahallul atau memotong rambut. Nabi SAW mengajak para sahabat, subhanallah, kala itu nggak ada yang bergeming sama sekali. Subhanallah. Akhirnya kemudian dengan rasa kecewa, Nabi SAW kecewa. Gak biasanya para sahabat ini tak suruh, biasanya langsung sami'na wa ta'na. Ini agak sedikit berat.
Ummu Salamah radhiyallahu taala anha memberikan satu solusi. Ya Rasulullah, keluar, potong rambut, nggak usah ngomong. Satu kata pun nggak usah ngomong, nggak usah ngajak. Langsung keluar potong rambut. Subhanallah, apa respon dan reaksi dari para sahabat? Ternyata barulah para sahabat itu berubah pikiran. Mereka berbondong-bondong untuk menjadi orang yang kedua setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotong rambut. Hampir mereka berbunuh-bunuhan. Nah, ini apa? Ini adalah metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, yaitu qudwah atau uswah. Terkadang kita berdakwah tidak harus banyak ngomong. Bisa jadi dengan tindakan inilah orang-orang itu juga bisa mau menerima apa yang kita inginkan. Termasuk diantaranya dengan akhlak yang mulia. Berbicara masalah metodologi dalam berdakwah ini cukup panjang. Insya Allah nanti kita akan bahas sembari kita akan melewati bagaimana proses dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu dimulai saat ini hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti meninggal. Ya, dan banyak sekali metode dakwah, termasuk diantaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan hikmah, dengan santun. Ya, sebagaimana yang kita ketahui ada seorang badui yang masuk masjid, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut-ikutan seperti para sahabat yang ingin menghajar bareng-bareng badui itu, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan santunnya. Nah, ini adalah bagian dari metodologi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang duat, bahkan kita sebagai kepala keluarga pun harus memiliki bekal ini, bekal ilmu syar'i, bekal tahu bagaimana karakter dan psikologi orang yang mau kita dakwai, dan bekal ilmu yang ketiga kata Syekh Utsaimin itu adalah tata cara kita dalam berdakwah. Apakah pakai omongan, apakah pakai tindakan, atau pakai perumpamaan, ataukah pakai cerita? Itu semua bisa kita merujuk kepada kitab-kitab yang banyak diulas oleh para ulama. Salah satunya adalah manajemen dalam berdakwah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, ini yang ke berapa ini? Yang keempat. Yang kelima, jamaah dirahmati Allah. Ya, di antara prinsip dasar di dalam kita berdakwah itu tidak boleh tergesa-gesa untuk bisa menuai hasilnya. Karena kita tidak sedang mengejar keuntungan duniawi, tapi yang kita kejar itu adalah keuntungan ukhrawi. Kita tidak sedang mengejar kuantitas semata, tapi yang kita ingin gapai itu adalah kualitas. Maka kita bisa melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun dibekali dengan kesempurnaan di dalam ilmu syar'inya, ilmu yang kedua tentang mengetahui psikologi para anggota dakwanya, sampai kemudian metodologi itu dikuasai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak serampangan dalam hal ini. Generasi pertama yang bisa menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma 5 orang tok. Tapi mereka adalah orang-orang yang benar-benar militan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar loyal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada agama Islam. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan hal ini, tidak terburu nafsu bagaimana follower kita itu bisa naik sebanyak-banyaknya, tapi tidak mentes. Tapi bagaimana orang-orang yang didakwai itu benar-benar mampu satu mencerna, mampu memahami, dan kiranya nanti bisa menunaikan dan mengamalkan. Itu adalah tujuan dalam kita itu berdakwah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Khadijah, pun demikian kepada Abu Bakar, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Zaid bin Harithah. Mereka adalah generasi-generasi yang militan. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya kita memahami ini, subhanallah, alangkah indahnya. Bagi kita para perintis, kita nggak akan berharap. Yang penting kita sudah mulai pondasi. Entah nanti siapapun yang akan bisa melanjutkan, kita jangan berharap pondasi ini akan benar-benar sempurna bangunannya. Kita bisa belajar banyak dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam perintis dakwah di kota Makkah. Tapi kenyataannya Khadijah tidak bisa merasakan hasilnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan Khadijah setinggi langit. Maka pun demikian dengan kita jamaah dirahmati Allah. Jangan terlalu tergesa-gesa bisa menuai hasil. Yang penting prosesnya itu benar. Manhaj yang kita terapkan itu sesuai dengan manhajnya para
utusan dan para nabi. Itu yang paling penting. Adapun segelintir orang yang bisa menerima dakwah kita, itu sudah bukan wilayah kita. Kita harus menghibur diri kita ini dengan para nabi. Ingatlah, kita ini bukan manusia pilihan Allah. Kita manusia biasa. Tapi Nabi SAW pernah bercerita, kelak nanti ketika para nabi mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing, peran dakwanya kepada kaumnya, itu ada yang membawa banyak, ada yang membawa 3, ada yang membawa 1 orang saja, bahkan ada yang laporan di hadapan Allah tanpa membawa 1 orang pun. Apakah kita katakan mereka adalah, maaf, para nabi yang gagal dalam berdakwah? Tidak, ya nih. Karena mereka, ya, tujuan kita di dalam berdakwah itu adalah mengajak. Itu yang disebut dengan hidayatul dilalah dan hidayatul irsyad. Maka seandainya hasilnya tidak bisa kita rasakan, sekalipun ajal sudah menjemput kita, itu bukan tujuan kita di dalam berdakwah. Maka disinilah yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus memahami poin yang ke berapa ini? Yang kelima, yang keenam. Di antara prinsip yang dakwah yang lain, kita harus selalu menjaga ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya takwa itu kita berusaha untuk menunaikan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala yang dilarangannya. Yang ingat, takwa itulah yang akan berefek dan berpengaruh kepada proses dan hasil dakwah kita. Begitu banyak, ya, halangan-halangan dakwah yang kita hadapi, itu ternyata bermula dari diri kita yang memang sedari awal belum bisa berpisah dengan kemaksiatan. Maka bagi seorang yang dai, itu harus berusaha untuk semaksimal mungkin barangkali kita bisa menunaikan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala yang dilarangannya. Kita bisa belajar dari Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Bagaimana Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, ya, ketika aku berbuat maksiat, saya bisa merasakan efek negatif dari kemaksiatan itu langsung berimbas pada, ada kalanya istriku, ada kalanya adalah hewan kendaraanku, hewan ternak-ternakku. Karena ini akan berpengaruh, ya nih jamaah. Itu adalah efek dari dosa. Maka ini yang seharusnya, dan ini seharusnya itu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi seorang yang duat. Di saat kita mendakwai istri dan anak kita, kenapa begitu beratnya? Memang itu adalah tantangan bagi kita. Tapi kita harus evaluasi, barangkali beratnya kita di dalam mendakwai anak istri kita, padahal kita adalah kepala keluarga misalnya, itu sumber masalahnya ternyata barangkali berasal dari diri kita. Kita berbuat maksiat yang kita rutinkan tanpa kita sadari, itu bisa berefek pada anak istri kita. Bahkan kata Abdullah ibn Mubarak, itu bisa berefek pada apa? Pada hewan-hewan ternaknya. Kita bisa melihat yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana efek negatif dari dosa ini tidak hanya untuk diri kita, tapi bisa untuk orang lain, bisa juga berefek pada objek orang-orang yang sedang kita dakwai. Maka inilah yang harus kita jaga. Kita harus selalu meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang berikutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketujuh, ya, kita harus menguatkan sandaran kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena orang yang kuat sandarannya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di saat ia mencapai puncak keberhasilan di dalam berdakwah, tidak akan menjadikan ia angkuh dan sombong. Sedangkan dia di saat mendapati berbagai rintangan dan kegagalan-kegagalan di dalam berdakwah, dengan kuatnya tawakal dia kepada Allah, tidak akan menjadikan mereka berkecil hati dan berputus asa. Maka kita bisa belajar dari Nabi SAW bagaimana kuatnya sandaran beliau, tawakalnya beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdakwah. Nabi SAW tak pernah meluapkan kesombongannya ketika pasca Nabi SAW pulang dari penaklukan kota Makkah, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bahkan tahun itu disebut sebagai tahun Amul Wufud, tanpa disangka-sangka. Subhanallah. Ya, ini menjadi anti klimaks. Bayangkan dulu Nabi SAW di kota Makkah berdakwah, hanya ingin menyampaikan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah.
itu kemudian dihina, dicaci maki, dilempari, dan itu oleh pamannya sendiri dan para pembesar dan hampir seluruh penduduk Makkah. Begitu beratnya Nabi SAW hanya untuk merekrut 1-2 orang saja. Tapi sekembalinya Nabi SAW dalam penaklukan atau dalam penaklukan kota Makkah ini, subhanallah, semua orang berbondong-bondong. Semua orang kemudian afwaja, berkelompok-kelompok untuk mendatangi Nabi SAW, membaiat Rasul SAW tanpa mereka diminta oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW di tahun yang terakhir sebelum wafatnya, Rasul SAW tidak pernah merasakan kesombongannya, baik dengan lisannya, dengan hatinya, maupun dengan apapun. Nabi SAW merasakan hasil yang dicapai ketika dalam puncak keberhasilan, di saat ia merasa yakin dan merasa kuat sandaran dan tawakalnya kepada Allah, pasti mereka akan mengakui ini adalah bagian dari kehendak dan iradah Allah. Sedangkan manusia ini hanyalah berproses saja. Manusia hanya punya kewajiban untuk berikhtiar. Pun demikian di saat Nabi SAW kelak nanti dalam berdakwah terpuruk, gagal, terutama nanti kita akan bahas. Di saat pulang dari negeri Taif, Nabi SAW, subhanallah, dilempari, dicaci, ya. Bahkan Zaid ibnu Harithah, satu-satunya orang yang menjadi tamengnya Nabi SAW untuk keluar dari kota Taif, tak ada satupun di antara mereka yang masuk Islam. Nabi SAW begitu kuatnya sandarannya. Seandainya kita posisinya seperti Nabi SAW, sudahlah, kita pensiun dini, kita tidak mau lagi jadi dai, mending jadi pedagang atau beralih profesi yang lain. Nabi SAW begitu kuatnya sandarannya kepada Allah. Malam itu, di hari di saat Nabi SAW siangnya dan paginya diusir dan tidak membawa satupun orang yang menerima ajakan dakwah, Nabi SAW menguatkan sandarannya kepada Allah dengan tetap menjalankan ketaatan kepada Allah, dengan tetap qiyamul lail. Inilah di antara efek ketika seseorang itu kuat, yakni sandaran dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dakwah itu tidak akan selamanya berjalan mulus. Ada saatnya kita berhasil dan ada saatnya kita yakni gagal. Tapi insya Allah kegagalan itu tidak akan yakni selamanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang ketujuh. Yang kedelapan, prinsip yang kedelapan yang harus difahami, harus diketahui oleh seorang yakni dai adalah tetap menjaga kesabaran di dalam ia berdakwah. Selain menyandarkan tawakal dia kepada Allah, menjaga ketakwaan, yang kedelapan itu adalah selalu bersabar. Dan kita tahu sabar ini ada 3, sebagaimana para ulama mengatakan demikian. Kita harus sabar di dalam menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam kondisi frustasi, ya, ketika ditolak dakwanya di kota Taif, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan ketaatan yang sudah menjadi rutinitas dirinya sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, yaitu qiyamul lail. Dalam kondisi seperti itu, seandainya kita seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti, ya, jangankan qiyamul lail, Ustaz, makan yani saja sudah enggak berselera, memikirkan bagaimana beratnya tekanan ketika kita gagal dalam berdakwah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Dianggap ini adalah masalah kecil. Kuatnya sandaran kepada Allah dan tetap sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua adalah sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Dan itu butuh kesabaran. Sebagaimana orang-orang yang baru hijrah, itu memang butuh, ya, sabar. Bisa jadi dia akan dikucilkan, bisa jadi dia akan dihina, dicaci oleh teman-teman yang masuk circle dan komunitasnya dahulu. Itu wajar. Atau mungkin barangkali dia dianggap sok suci dan sebagainya. Harus butuh kesabaran ketika meninggalkan kemaksiatan. Adapun sabar jenis yang ketiga itu adalah sabar dalam menghadapi yakni musibah dan ujian hidup. Ya, kita jatuh, kita terluka, kita mungkin barangkali ditinggal oleh orang-orang yang terkasih dan orang-orang yang paling kita cintai. Ini butuh kesabaran. Maka seorang dai pun harus memiliki bekal sabar, dan itu adalah prinsip dasar dalam berdakwah yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-17. Ketika Luqman itu menyampaikan nasihat dan wasiat kepada putranya, ya bunayya, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak.
Sebagaimana di dalam surat Al-Asr ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis", yakni sabar. Karena menjaga keimanan butuh sabar, beramal soleh butuh sabar. Sebagaimana wa tawassaw bil haqqi, berdakwah pun butuh yakni kesabaran. Makanya kesabaran ini adalah intisari dari segalanya. Karena di surat Al-Asr ayat yang ketiga, sabar ini mencakup yakni tiga hal. Sabar dalam alladzina amanu, sabar dalam wa amilus solihat, sabar juga dalam wa tawassaw yakni bil haqq. Adapun yang terakhir, yang kesembilan, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip yakni dasar kita di dalam berdakwah itu adalah selalu mengiringi diri kita ini dengan doa-doa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini sudah masuk dalam makna tawakal, karena para ulama banyak yang mengatakan puncak dari tawakal seorang hamba itu adalah dengan kita meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu kita harus tetap mengiringi dengan doa. Di saat yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat ada potensi-potensi orang-orang yang sekiranya nanti bisa membantu dalam dakwah kita, maka inilah kesempatan kita untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tahu bahwasanya dakwah ini butuh penopang, butuh orang-orang yang militan. Maka ini masuk dalam isi dakwah Nabi SAW atau doanya Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'izzal Islam ya bi ahabbir rajulai ilaikuma. Salah satunya adalah Abu Jahal, Amr ibn Hisham, dan yang kedua siapa? Umar ibn Khattab. Bayangkan. Jadi seorang dai ketika melihat orang yang benci kepada dakwah kita, bukan malah kemudian segera mendoakan keburukan untuknya. Barangkali Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain lewat doa-doa dan pengharapan kita. Ya Allah, saat ini orang-orang seperti membenciku, tapi aku memohon kepada Allah, mudah-mudahan kelak ia adalah orang yang akan mencintai dakwah Islam dan akan menjadi penopang ya dan pembela dakwah tauhid misalnya. Dan itu bukan hal yang mustahil bagi kita. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka bagi seorang dai itu jangan bakhil di dalam kita berdoa. Baik mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang selalu memusuhi kita, dan jangan bakhil pula ketika kita mendoakan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang punya potensi di dalam menopang dakwah kita. Satu contoh yang misalnya, kita jangan bakhil. Ada saudara-saudara kita yang selama ini all out di dalam membangun dakwah. Maka jangan sampai kemudian kita bakhil mendoakan kepadanya. Mudah-mudahan urusannya diperlancar. Mudah-mudahan yakni keluarganya ya bisa harmonis, yakni berjalan. Mudah-mudahan yakni anak-anaknya bisa mencapai puncak prestasi dan sebagainya. Jangan sampai kemudian kita bakhil. Makanya ini adalah proporsional. Di saat kita menghadapi musuh-musuh dakwah, kita berusaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Orang-orang yang selama ini membantu dakwah kita, jangan bakhil untuk mendoakan kebaikan kepadanya. Makanya dalam sejarah Nabi SAW itu seimbang di dalam berdoa. Tidak hanya mendoakan orang-orang yang benci kepadanya, tapi Nabi SAW juga tidak bakhil untuk mendoakan kebaikan bagi para yakni sahabatnya. Salah satunya adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tahu Abdullah ibnu Abbas ini punya potensi. Jangan matikan potensinya dengan bakhil untuk mendoakan kebaikan untuknya. Dan itu bisa dirasakan pasca wafatnya Nabi SAW, dan kita bisa merasakan saat ini. Makanya hibrul ummah, imamnya para mufassir secara mutlak setelah Nabi SAW itu adalah Abdullah ibnu Abbas. Kalau kita tarik yakni zaman di saat Abdullah ibnu Abbas masih belia, itu ada kisah dan sangat masyhur ketika Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuknya. Allahumma faqihu fiddin wa allimhu yakni at-ta'wil. Sebagaimana doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Tahu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah orang yang punya potensi besar. Semenjak usia 10 tahun sudah menjadi khadim, pembantu di rumah tangga Nabi SAW. Akhirnya kemudian Nabi SAW mendoakan 3 hal untuknya. Salah satunya rezeki diperbanyak, salah satunya usia diperpanjang, dan salah satunya diperbanyak apa? Anak keturunannya.
Allah Subhanahu wa taala ijabahi, dan itu ternyata bisa memberikan efek dakwah dan manfaat untuk kelanjutan dakwah. Subhanallah. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni inilah di antara 9 prinsip yang utama kita di dalam berdakwah, dan itu nanti kita bisa melihat setiap episode, setiap yakni tahapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak tema hari ini sampai nanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, itu semua mengacu kepada prinsip-prinsip dakwah, prinsip-prinsip dasar di dalam yakni berdakwah ini. Baik, ini yang keenam. Faedah yang ketujuh, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita sampaikan adalah Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Kenapa faedah ini kita sebutkan? Apa korelasinya dengan dakwah Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi? Ini tidak lepas dari peran istri Nabi SAW, wanita yang pertama kali masuk Islam. Siapa? Yani Khadijah, subhanallah. Ini adalah salah satu di antara faedah penting di dalam kita membahas dakwah secara sembunyi-sembunyi. 5 orang generasi emas didikan pertama Nabi SAW, subhanallah, ada wakil satu-satunya perempuan. Siapa? Yani Khadijah. Lah disinilah sebagian para sejarawan itu mengulik akan keutamaan Islam dalam menjunjung tinggi nilai dan martabat yani wanita. Kenapa demikian? Kita harus melihat bagaimana kondisi wanita perempuan sebelum datangnya Islam. Mereka tidak punya nilai sama sekali. Mereka itu lebih hina daripada ada yang mengatakan aturab, tanah sekalipun. Maka dengan kondisi munculnya satu-satunya wakil dari perempuan diwakili oleh Khadijah, generasi emas ini menunjukkan bagaimana Islam itu ingin mengembalikan lagi harkat dan wanita, harkat dan martabat wanita yang sebelumnya berpuluh-puluh tahun, berabad-abad lamanya mereka terpuruk. Dan kita bisa lihat ya, di zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an juga mengabadikan kan? Di dalam surat An-Nahl ya, ayat 54 sampai ayat 55. Bagaimana anak-anak perempuan dahulu di usia yang masih belia harus meregang nyawa. Wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhib. Yatawara minal qaumin su'i ma busyira bi ayumsiku ala hunin am yadussu fi turab. Jadi wanita-wanita dahulu, artinya anak-anak perempuan kecil ketika mereka dilahirkan baru nongol di atas muka bumi ini, itu sudah harus dihadapkan pada 2 pilihan yang sangat menyakitkan. Ayumsiku ala hunin, bagi orang tua kalau seandainya membiarkan anak-anak perempuan masih hidup, maka berarti ini akan menjadi aib sepanjang masa bagi keluarga tersebut. Atau pilihan yang kedua juga sangat menyakitkan, am yadussuhu fit turab, atau dikubur hidup-hidup. Surat An-Nahl ayat 54 dan 55. Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa anak-anak kecil, perempuan tentunya, ketika mereka dikubur hidup-hidup? Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan surat At-Takwir ayat 8 dan ke-9, ya, kondisi wanita atau anak kecil, bayi perempuan yang baru dilahirkan, subhanallah, amat mengenaskan karena biasanya orang tua itu ketika menguburkan hidup-hidup anak mereka itu dengan 2 cara. Cara yang pertama, ketika ibu-ibu yang di detik-detik terakhir mau melahirkan, itu mereka sudah berada di samping lubang yang disiapkan oleh sang ayah. Kita nggak bisa membayangkan ya nih jamaah. Ya, ibu-ibu dan istri-istri ketika melahirkan itu sudah tekanannya luar biasa. Ya, rasa sakit, belum lagi psikologi. Apakah nanti dua-duanya itu hidup atau salah satunya itu harus meninggal? Itu sudah terbebani dengan perasaan seperti itu. Lah bayangkan kalau seandainya tradisi seperti ini
Masih berlanjut hingga saat ini, subhanallah, bagaimana tekanan semakin berat yang harus ditanggung oleh sang ibu. Karena dulu kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di itu, cara pertama menguburkan anak perempuan yang baru lahir itu sudah disiapkan sampingnya. Bagaimana psikologi? Bayangkan seperti apa psikologi dan beban yang harus dihadapi oleh sang ibu. Dia harus memikirkan hidup ataukah tidak. Di samping itu dia harus melihat kenyataan pahit, di sampingnya ada lubang. Kalau seandainya lahir laki-laki nggak ada masalah, tapi kalau seandainya perempuan, subhanallah, 9 bulan bisa kurang dan bisa lebih mereka harus mengandung, ternyata berakhir hanya dengan hitungan detik saja kalau seandainya yang lahir adalah anak perempuan. Dan cara yang kedua, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, itu harus menunggu usia berapa? 6 tahun. Ini juga berat, ya, karena 6 tahun mulai dari 4, 3, 4, 5, 6 ini adalah masa-masa anak-anak lucu-lucunya, subhanallah, gemes-gemesnya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, di masa-masa itulah sekitar usia 6 tahun mereka harus benar-benar menghabisi nyawa anak perempuan kalau tidak mau dikuburkan di waktu yang kecil. Tapi ingat ya, jamaah yang dirahmati Allah, ada catatan di kalangan yang para ulama mengatakan bahwasanya tidak semua suku dan kabilah itu menerapkan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Hanya sebagian ini saja yang menerapkan yang seperti ini. Ada yang mengatakan dari Kindah, ada yang mengatakan dari Bani Tamim. Tidak semuanya. Dan ini tidak dikenal dari Bani Asad, dan juga tidak dikenal dari suku yakni Quraisy dan Bani Hashim. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan faedah yang berapa? Yang ketujuh inilah saya ingin membuka fakta sejarah bagaimana kondisi perempuan dan wanita dari masa ke masa lintas zaman. Supaya kita tahu seperti apa sih kondisi wanita dari dulu hingga saat ini. Karena saat ini syariat Islam itu selalu dijadikan sebagai bahan cemoohan, selalu dijadikan kambing hitam. Syariat Islam dianggap sebagai syariat satu-satunya yang mengekang hak wanita, melanggar hak asasi wanita, dan macam-macam. Apakah memang seperti itu? Maka disinilah perlu kita untuk membongkar yang sejarah, dan sejarah ini adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Maka salah satunya, jamaah yang dirahmati Allah, kita harus melihat bagaimana kondisi wanita dari masa ke masa di zaman-zaman keemasan dunia ini. Ketika di masa-masa Romawi, Yunani, pun demikian dengan Persia, Cina, pun demikian India, dan bagaimana kondisi wanita di dalam Taurat dan Injil, dan bagaimana di saat Islam itu datang di Jazirah Arab, apakah sama dengan kondisi wanita di masa-masa sebelumnya? Maka ini perlu yang kita bongkar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari Yunani. Yunani yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yunani kuno itu benar-benar tidak menghargai sama sekali ya sosok seorang yakni wanita. Makanya kalau kita baca sejarah itu ada namanya Dewa Kupit. Dewa Kupit ini artinya dewa perempuan yang berzina. Hal yang biasa, subhanallah. Yakni perzinahan antara hewan, antara dewa dengan yakni manusia. Yang kemudian disitulah kemudian ada istilah Dewa Kupit. Jadi wanita itu dianggap yakni sebagai sosok manusia yang tidak bernilai dan tidak berharga sama sekali. Itu di kerajaan atau bangsa Yunani yang dahulu hingga saat ini banyak orang menganggap bahwasanya masa peradaban emas itu adalah bangsa Yunani, tapi kenyataannya wanita tidak mendapatkan haknya. Itu yang terjadi. Yang kedua, Romawi misalnya. Ya, Romawi ini juga sangat parah. Memang banyak orang yang mendamba-dambakan, mengagung-agungkan masa-masa kejayaan Romawi. Tapi coba kita lihat bagaimana nasib para wanita. Ya, wanita itu dianggap sebagai pajangan, etalase saja untuk memuaskan nafsu para lelaki. Makanya di zaman keemasan, kejayaan Romawi, tapi tidak berbanding dengan nasib para wanita. Ada istilah fakuwaru. Fakuwaru itu artinya memajang, wanita-wanita telanjang. Apakah ini adalah bagian dari menjunjung tinggi nilai dan harkat wanita? Tidak sama sekali. Fakuwaru dalam istilah bangsa Romawi ini adalah bagian dari bagaimana mereka menindas, merendahkan hak wanita. Ternyata fakuwaru sekarang itu
beralih fungsi dengan ya ajang kontes kecantikan lah, ya kontes bugil lah. Bahkan ini dianggap sebagai bentuk apa? Sebagai yang bentuk ya memuliakan yakni para wanita, hak asasi, hak untuk berekspresi waliyadzubillah. Padahal kalau seandainya mereka tahu bagaimana sejarahnya, Fakuwaro dulu itu sudah ada di zamannya Romawi, itu bukan untuk mengekspresikan, bukan untuk menghargai, bukan untuk mengapresiasi, bahkan sebaliknya untuk merendahkan hak wanita. Yang ketiga misalnya, ya dari kerajaan adidaya yang kedua yaitu Persia. Persia ini juga sangat parah ya banget. Di saat wanita-wanita mereka haid dan nifas, baik itu putrinya maupun barangkali istrinya, mereka harus dikucilkan, tidak boleh berkumpul satu rumah dengan suaminya, dengan keluarganya. Bahkan untuk masalah makan itu nanti diantar oleh kurir dan pembantunya. Itulah kenyataan pahit wanita di masa kejayaan kerajaan Persia. Seperti itu. Belum lagi dengan Cina kuno. Kalau kita baca ya di sejarah Cina kuno, subhanallah, sama juga. Bahkan wanita, ibu dan putri, kalau seandainya sang ayah atau suami itu meninggal, maka tetap perempuan itu tidak berhak untuk memegang uang, tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Semuanya dikuasai oleh anak laki-laki. Bahkan ibu ya pun tidak berhak untuk mendapatkannya, subhanallah. Itu salah satu, dan masih banyak sebenarnya kalau kita ulas. Pun demikian dengan India kuno, subhanallah. Ini yang paling parah. Makanya Dr. Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Al-Mar'atu wal Qanun, Mar'ah dan undang-undang, wanita dan undang-undang. Pun demikian ada seorang penulis yang berkebangsaan Perancis, Gustave Le Bon, dalam kitabnya Hadaratul Hind, peradaban India. Mulai dari dulu kuno sampai hingga saat ini, wanita sangat mengenaskan. Bahkan ada tradisi di kerajaan atau di bangsa India kuno, ya, bagi suami yang meninggal, dan kita tahu mereka dibakar kan, maka seorang istri pun harus ikut dibakar bersama dengan suaminya yang meninggal. Itu disebutkan dalam Hadaratu Al-Hind oleh Gustave Le Bon. Pun demikian Dr. Mustafa Al-Sibai dalam kitabnya Al-Mar'atu wal Qanun. Inilah kenyataan yang pahit ini jemaah. Sebagaimana pula dengan Jazirah Arab sebelum Islam datang. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, sebagian di antara kabilah bangsa Arab ada yang mengubur putri dan anak perempuan hidup-hidup, dan mereka benar-benar dianggap lebih rendah nilainya daripada tanah yakni sekalipun. Dan ini juga berlanjut yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala kepada yakni dua orang-orang yang dianggap ahlul kitab, orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Coba kita lihat orang-orang Yahudi, bagaimana perlakuan mereka kepada wanita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan interaksi kita, terutama bagi seorang suami ketika mendapati istri kita sedang haid atau nifas. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza. Ini ada sabab nuzulnya di surat Al-Baqarah ayat 222. Karena mereka mendapati sebagian orang-orang Yahudi ketika anak istrinya, terutama istrinya itu haid, maka mereka dikucilkan. Gak boleh makan satu meja dengan mereka. Nah, para sahabat kan baru tahu hal seperti ini ketika mereka sudah pindah kemana? Ke Madinah. Karena Madinah inilah tempatnya orang-orang Yahudi. Kok ada tradisi seperti ini? Ditanyakan kepada Nabi SAW, gak lama turunlah ayat ini. Ayat ini menunjukkan bagaimana Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Qul huwa adza fa'tazilun nisa. Kita beda dengan orang-orang Yahudi. Ya, yang dilarang cuma satu, yaitu jima saja. Adapun interaksi yang lain bebas, gak ada masalah. Yaitu nanti dalam bab apa? Yani al-mu'asyarah, yani isyratun nisa dalam bab fikih itu banyak diulas. Ya, apa saja batasan-batasan seseorang itu bisa bermuamalah, berinteraksi dengan istrinya yang lagi datang bulan atau nifas. Gak ada masalah, makan bareng juga gak ada masalah, tidur bareng gak ada masalah. Yang dilarang cuma satu, fa'tazilun nisa'a fil mahid, yaitu jima saja, yang lain bebas. Hal itu menjadi pembeda. Padahal mereka
adalah orang-orang yang sebelumnya dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci, tapi seperti itulah kondisi mereka. Pun demikian dengan orang-orang Nasrani, ini juga parah. Ada seorang yang di gerejaan, yakni pendeta yang mengungkapkan, namanya Tertullian, itu mengungkapkan bahwasanya wanita itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai simbol setan atau panah setan. Kenapa demikian? Ya, karena sebagian orang-orang, ya, pendeta atau gerejawan itu mengatakan, salah satunya Tertullian ini, nasib para lelaki dan kita semua ini yang akhirnya keluar dari jannah itu gara-gara siapa? Menurut klaim mereka itu gara-gara wanita. Itu gara-gara Hawa. Yang akhirnya menggoda suaminya, kemudian akhirnya kita semua bernasib sama, tidak bisa menikmati surga kembali. Itu dituturkan oleh Tertullian, salah satu gerejawan. Jadi itulah bagaimana ya kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh kaum Hawa, perempuan, wanita, lintas masa dari berbagai kerajaan yang sebelumnya banyak diagung-agungkan sebagai kerajaan besar, kerajaan yang beradab, ya, kerajaan yang jaya dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya mereka benar-benar merendahkan sekali harkat dan martabat yakni wanita. Padahal yang jamaah dirahmati Allah, untuk kita harus bangga dengan syariat Islam yang memiliki hukum-hukum khusus melindungi hak-hak yakni wanita. Bahkan kita tahu ketika Islam itu datang, jamaah dirahmati Allah, para wanita itu sudah langsung mendapatkan hak yang pertama. Hak apa? Hak hidup langsung. Karena sudah dihapus tradisi penguburan anak perempuan hidup-hidup. Bahkan ketika mereka lahir, mereka sudah mendapatkan hak akikoh, bayangkan. Ini adalah bentuk apresiasi. Yang ketiga, ketika mereka lahir, seandainya anggota keluarga ayah dan ibunya meninggal, langsung dapat hak apa? Waris, bayangkan. Bahkan ketika mereka menikah, sudah punya kekuasaan mutlak untuk menentukan mahar. Berbeda dengan zaman dahulu, dikuasai oleh ayah. Bahkan mereka pun ketika menikah sudah dapat hak nafkah. Al-Quran sudah menjelaskan akan hal itu. Bahkan ketika, mereka itu harus menjadi istri kedua dan yang ketiga, ini juga bagian dari hak mereka. Karena zaman dahulu subhanallah, sampai ratusan menjadi kundik, menjadi istri yang ke-150 itu adalah biasa. Tapi Islam membatasi berapa maksimal? yakni 4. Itu adalah bagian dari Islam, yakni benar-benar mempertimbangkan dua hal. yakni satu, syahwat yakni bagi para lelaki untuk berpoligami, dan bagi para wanita pun memang yakni butuh, karena memang jumlah mereka juga lebih banyak, tapi dibatasi 4. Makanya dalam sebuah riwayat yakni jamaah dirahmati Allah, ya, Qais ibnu Al-Harith, ya, kala itu ketika memiliki 8 istri dan turun pembatasan, langsung diceraikan yang lain. Ya, dia hanya mengambil 4. Sebagaimana Ghailan ibnu Salamah radhiyallahu ta'ala ketika masuk Islam, ada syariat itu dia punya 10, bayangkan. Langsung kemudian dilepas 5 atau 6, dia hanya mengambil yakni 4 sebagai bentuk melaksanakan syariat yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pun yakni bagian dari apa? Bentuk bagaimana Islam itu melindungi hak-hak yakni wanita. Termasuk diantaranya adalah wanita itu berhak untuk mendapatkan hak mereka, yaitu untuk didakwai. Nah, ini salah satunya kisahnya siapa? Khadijah ini. Bukan berarti wanita terpinggirkan, termarginalkan, mereka harus dipisahkan dari komunitas lelaki. Enggak, mereka punya hak juga untuk didakwai. Bahkan 5 generasi emas, didikan pertama Nabi SAW, ada wakil dari perempuan. Ini adalah bagian dari Islam menjunjung tinggi nilai harkat dan martabat yakni wanita. Dan yang terakhir yakni jamaah dirahmati Allah, kita harus yakin keberadaan wanita, istri dan anak perempuan kita itu adalah karunia dan bukan yakni musibah. Itu dilihat dari 3 hal. Kenapa keberadaan mereka dalam lingkungan keluarga kita itu adalah karunia dan bukan musibah? Karena satu, mereka adalah penyejuk jiwa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala
berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha." Artinya para lelaki, para suami, engkau itu akan bisa mendapatkan sakinah, penyejuk jiwa itu ketika apa? Ilaiha, kepada istri-istrimu. Maka wanita ini adalah sumber penyejuk jiwa. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, para ulama mengatakan keberadaan wanita itu karunia karena mereka adalah sumber rezeki. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nahl ayat 72. Ya. Allahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatau wa razaqakum minat thayyibat. Secara tidak langsung keberadaan para wanita, yaitu istri kita, itu adalah sumber yang bisa membuka pos-pos dan pintu-pintu serta keran-keran rezeki untuk keluarga kita, subhanallah. Wa razaqakum minat thayyibat, surat An-Nahl ayat 72. Sebagaimana jamaah dirahmati Allah, keberadaan sang istri wanita dalam lingkungan keluarga kita itu adalah sebagai pelindung kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Subhanallah. Selama ini memang kepala keluarga laki-laki terkenal dengan pemberaninya, gentlenya, melindungi kehormatan keluarga dan anak istrinya. Tapi Al-Quran malah lebih mendahulukan status wanita. Hunna, didahulukan wanita dulu. Hunna libasul lakum. Para wanita itu adalah pakaian pelindung untuk kalian para suami. Wa antum, baru disebutkan yang kedua laki-laki. Kalian laki-laki itu adalah pelindung bagi yakni istri. Jadi saling melengkapi. Ini menunjukkan bagaimana keberadaan istri dan wanita dalam lingkungan keluarga itu adalah sumber karunia dan bukan sumber malapetaka. Karena mereka adalah pelindung untuk kita semua. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah faedah yang ke-7 ya dari tema dakwah Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi ini. Ternyata ada satu faedah yang tersisipi dan ini diungkapkan oleh sebagian para sejarawan. Islam menjunjung tinggi nilai dan harkat serta martabat yakni wanita. Adapun yang ke-8 sudah ada? 7 menit, lanjut sedikit. Yang ke-8 yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, faedah yang bisa kita petik dari dakwah secara sembunyi-sembunyi ini adalah pahala akan terus mengalir kepada para duat sekalipun mereka sudah di liang lahat. Ya, dari mana kita dapatkan faedah ini dan apa korelasinya dengan dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi? Para ulama mengaitkan faedah ini dengan peran besar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu punya peran besar loh jamaah. Ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat sejarah nanti kita akan sampaikan insyaallah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini dengan izin Allah mengislamkan 5 dari 10 orang as-sabiqunal awwalun. Utsman itu juga akan atas peran siapa? Abu Bakar. Utsman, Zubair ibn al-Awwam, termasuk Abdurrahman ibn Auf, termasuk Sa'ad ibn Abi Waqqas, termasuk Talha ibn Ubaidillah. Tayyib. Kita tahu ada 10 orang as-sabiqunal awwalun, 5 orang di antara mereka ternyata semuanya lewat jalurnya dan peran besarnya dan tangan dinginnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka para ulama mengatakan jamaah dirahmati Allah, seandainya kita mengenal bagaimana Utsman ibnu Affan itu punya peran besar di dalam ya melepaskan ikatan dan kerjasama dengan Rumah. Yani Rumah ini adalah seorang Yahudi pemilik yakni sumur, makanya dinisbatkan kepadanya. Sebanyak 2 kali transaksi, ada 2 kali negosiasi. Pertama sahamnya separuh-separuh, yang akhirnya kemudian sahamnya dikuasai penuh oleh siapa? Oleh Utsman, kemudian langsung diberikan untuk umat Islam hingga saat ini juga masih dimanfaatkan. Maka para ulama mengatakan, oke, memang benar yang terlihat oleh mata itu adalah peran siapa? Utsman ibnu Affan. Tapi jangan sampai kita lupa
Proses bagaimana Utsman dulu masuk Islam itu tidak bisa dipisahkan dari sang mentor siapa? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka sebanyak apapun pahala yang mengalir kepada Utsman, itu juga akan terus mengalir kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdakwah ini tidak ada ruginya insyaallah. Ya, karena di saat kita itu mendapatkan keuntungan orang-orang yang bisa menerima dakwah kita, itu akan mendapatkan aliran pahala secara gratis free kepada kita meskipun kita nanti sudah berpindah yakni alam. Dan seandainya di antara mereka tidak menolak dakwah kita, itu pun tidak akan menjadi beban bagi kita karena kita akan bisa menjawab pertanyaan Allah yaumil hisab. Jadi dari dua sisi ini tidak akan merugikan bagi kita semua. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama yang di dakwah inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa an thalathin." Ya, seorang muslim itu harus berpikir al-qayyis, kata para ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus visioner. Jangan hanya memikirkan keuntungan ya dalam jangka waktu pendek saja, harus memikirkan bagaimana keuntungan itu bisa akan mengalir kepada kita sekalipun sudah tidak ada kesempatan lagi kita bisa beramal di dunia ini. Itulah kemudian para ulama mengatakan al-qayyis, man amila lima ba'dal yani maut. Dan kita akan lanjutkan insyaallah yakni tentang yakni pahala yang akan terus mengalir kepada para dai, para penyebar yang kebaikan sekalipun mereka sudah di liang lahat. Nanti kita akan membahas sedikit tentang perbudakan dan yang berikutnya kita akan membahas tentang ya dusta besar dan dosa besar bagi orang yang menghina, mencaci maki para yakni sahabat. Karena mereka adalah generasi emas pertama yang melanjutkan estafet dakwah hingga sampai kepada yakni diri kita. Allahu taala alam bisawab. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.